Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Di zaman ketika manusia dapat mengetahui peristiwa di belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik, justru satu hal yang paling sulit ditemukan adalah kejelasan tentang kebenaran. Kita hidup di era yang oleh banyak pengamat disebut sebagai puncak peradaban informasi. Namun pada saat yang sama, juga menjadi masa paling rapuh bagi akal dan iman. Data berlimpah, narasi bertabrakan, dan suara-suara yang saling mengklaim kebenaran muncul tanpa jeda. Dalam kondisi seperti inilah, fitnah akhir zaman tidak lagi hadir dengan wajah kasar dan menakutkan, melainkan tampil rapi, meyakinkan, dan seringkali dibungkus dengan bahasa agama. Dunia modern hari ini bukan kekurangan ilmu, tetapi kelebihan opini. Setiap orang dapat berbicara, setiap klaim bisa terlihat sah, dan setiap potongan dalil dapat dipisahkan dari konteksnya lalu disebarkan ke jutaan orang. Media sosial, kanal video, potongan ceramah singkat, dan narasi viral telah menjadi mimbar baru yang tak memiliki filter keilmuan. Akibatnya, batas antara pengetahuan dan spekulasi menjadi kabur. Yang benar bisa terdengar asing, sementara yang keliru justru terasa akrab karena sering diulang. Di tengah kabut inilah, nama Imam Mahdi semakin sering disebut. Namun penyebutan itu tidak selalu diiringi pemahaman. Ia diucapkan dalam judul-judul sensasional, dijadikan alat tarik perhatian, bahkan diseret ke dalam konflik politik, isu global, dan ketakutan kolektif umat. Imam Mahdi, yang dalam tradisi Islam merupakan figur harapan dan keadilan, perlahan berubah menjadi simbol kekacauan dalam imajinasi sebagian orang. Bukan karena ajarannya, tetapi karena cara ia dibicarakan. Fitnah akhir zaman, sebagaimana digambarkan dalam banyak riwayat, tidak datang sebagai kebohongan yang telanjang. Ia datang sebagai kebenaran setengah matang. Ia memanfaatkan ayat, hadis, dan istilah-istilah syar'i, tetapi kehilangan ruh kehati-hatian. Inilah fitnah yang paling berbahaya, bukan karena kebodohan, melainkan karena keyakinan yang salah arah. Ketika seseorang begitu yakin bahwa ia berada di pihak yang benar, padahal landasannya rapuh, maka kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan orang yang terang-terangan menolak agama. Salah satu bentuk fitnah paling nyata di akhir zaman adalah munculnya figur-figur yang mengklaim diri sebagai penyelamat atau disematkan sebagai penyelamat oleh pengikutnya. Dalam sejarah Islam, fenomena Mahdi palsu bukanlah hal baru. Namun yang membedakan zaman ini adalah kecepatan penyebarannya dan luasnya jangkauan pengaruhnya. Dahulu, klaim semacam itu mungkin terbatas pada satu wilayah. Hari ini, satu video bisa menyebar ke seluruh dunia hanya dalam beberapa jam, mempengaruhi ribuan bahkan jutaan orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan sosok yang diklaim. Masalahnya bukan hanya pada mereka yang mengaku, tetapi juga pada umat yang mudah mempercayai. Ketika kondisi sosial penuh tekanan, ketidakadilan ekonomi, ketidakpastian politik, dan runtuhnya kepercayaan pada sistem, manusia cenderung mencari figur penyelamat. Dalam psikologi massa, harapan yang tertekan seringkali melahirkan penerimaan yang tidak kritis. Apapun yang terdengar seperti solusi akan dirangkul, bahkan jika itu bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang diajarkan agama. Imam Mahdi dalam Islam tidak pernah diperkenalkan sebagai figur yang dicari dengan gegabah. Ia bukan teka-teki yang harus dipecahkan, bukan pula tokoh yang harus ditebak-tebak identitasnya. Justru sebaliknya, para ulama sepanjang sejarah selalu menekankan satu hal penting. Bahaya terbesar bukanlah terlambat mengenal Imam Mahdi, tetapi salah mengenal Imam Mahdi. Kesalahan dalam pengenalan bukan sekadar kesalahan intelektual, melainkan kesalahan iman yang dapat menyeret seseorang ke dalam fitnah besar. Ironisnya, semakin sering nama Imam Mahdi disebut, semakin dangkal pula pembahasannya. Banyak konten hanya berhenti pada sensasi, waktu kemunculan, lokasi, tanda-tanda global, atau mengaitkannya dengan tokoh-tokoh dunia tertentu. Padahal, pembahasan semacam itu, jika tidak dibingkai dengan adab, justru membuka pintu spekulasi liar. Imam Mahdi lalu diperlakukan seperti teka-teki konspirasi, bukan sebagai bagian dari akidah yang harus dipahami dengan tenang dan penuh tanggung jawab. Bahaya Mahdi palsu tidak selalu datang dalam bentuk pengakuan terang-terangan. Dalam banyak kasus, ia hadir melalui pengkultusan perlahan. Seorang tokoh dianggap istimewa, berbeda, punya tanda-tanda, hingga akhirnya ditempatkan di posisi yang tidak semestinya. Proses ini seringkali dibenarkan dengan potongan dalil yang dipilih secara selektif, tanpa kajian menyeluruh. Ketika kritik muncul, ia dianggap sebagai serangan terhadap agama. Padahal, justru kritik berbasis ilmu adalah bentuk penjagaan terhadap agama itu sendiri. Disinilah adab menjadi kunci. Pembahasan tentang Imam Mahdi bukan ruang untuk klaim,
apalagi penunjukan sosok. Konten ini, dan seluruh rangkaian narasi yang akan menyusul, tidak bertujuan menunjuk siapapun, tidak mengarahkan kepada individu tertentu, dan tidak mengajak kepada keyakinan personal. Yang ingin dihadirkan adalah peringatan. Peringatan bahwa akhir zaman bukan hanya tentang peristiwa besar, tetapi tentang ujian cara berpikir. Tentang bagaimana seseorang menyikapi informasi, figur, dan klaim spiritual di tengah kekacauan global. Peringatan selalu lebih penting daripada sensasi. Sensasi memancing emosi sesaat, tetapi peringatan menumbuhkan kewaspadaan jangka panjang. Dalam tradisi para nabi, peringatan bukan disampaikan dengan teriakan histeris, melainkan dengan penjelasan yang jernih. Mereka tidak memburu pengikut, tetapi membangunkan kesadaran. Maka pembahasan ini sengaja ditempatkan di wilayah yang sering diabaikan. Wilayah adab sebelum ilmu, kehati-hatian sebelum keyakinan, dan kesadaran sebelum klaim. Mengapa umat perlu peringatan semacam ini? Karena tanda-tanda akhir zaman tidak hanya terjadi di luar diri manusia, tetapi juga di dalam cara manusia memahami agamanya. Ketika agama dipersempit menjadi simbol dan slogan, maka ia mudah dimanipulasi. Ketika figur lebih diutamakan daripada prinsip, maka kebenaran bergantung pada siapa yang berbicara, bukan pada apa yang dibawa. Dan ketika harapan lebih besar daripada kesabaran, maka fitnah akan terasa seperti jawaban doa. Di tengah dunia yang semakin bising, mungkin yang paling dibutuhkan umat bukanlah informasi baru, melainkan kejernihan cara melihat. Imam Mahdi, dalam banyak riwayat, hadir bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak. Maka sebelum berbicara tentang ciri, tanda, atau gambaran apapun, ada satu fondasi yang harus ditegakkan terlebih dahulu. Kesadaran bahwa akhir zaman adalah ujian kedewasaan iman, bukan panggung bagi spekulasi. Dan dari titik inilah, pembahasan ini akan bergerak perlahan, bukan untuk menebak-nebak, tetapi untuk menata cara berpikir. Bukan untuk menunjuk sosok, tetapi untuk melindungi umat dari kesalahan yang terlalu mahal untuk ditebus ketika fitnah telah mencapai puncaknya. Banyak orang merasa gelisah setiap kali pembahasan tentang Imam Mahdi menyentuh ranah fisik. Ada ketakutan yang tidak selalu diucapkan. Takut umat terjebak pada pencarian sosok, takut manusia terpaku pada penampilan, takut muncul klaim-klaim baru yang memecah belah. Kekhawatiran itu tidak sepenuhnya salah. Namun persoalannya bukan pada ilmunya, melainkan pada cara ilmu itu diperlakukan. Karena dalam sejarah keilmuan Islam, yang berbahaya bukanlah pengetahuan, tetapi pengetahuan yang dilepaskan dari adab. Menariknya, justru para ulama klasik, mereka yang paling berhati-hati dalam urusan akhir zaman, tidak menghindari pembahasan ini. Mereka tidak menutupnya, tidak menghapusnya dari kitab, dan tidak menganggapnya tabu. Sebaliknya, mereka mencatat, menimbang, dan menjelaskannya dengan bahasa yang tenang. Bukan untuk membangkitkan sensasi, tetapi untuk menanamkan rambu. Rambu agar umat tidak mudah terkecoh. Rambu agar ketika fitnah datang dengan wajah yang indah, masih ada pegangan untuk menilai. Para ulama memahami satu hal yang sering dilupakan manusia modern. Fitnah akhir zaman tidak menguji mata, tetapi menguji hati yang dibimbing oleh ilmu. Karena itu, pembahasan tentang bentuk tubuh Imam Mahdi tidak pernah ditempatkan sebagai katalog fisik, apalagi standar estetika. Tidak ada dorongan untuk membayangkan wajahnya secara detail, tidak ada ajakan untuk mencocokkan ciri dengan tokoh tertentu. Yang ada adalah isyarat. Isyarat tentang karakter, beban amanah, dan kesiapan jiwa yang Allah kehendaki pada seorang pemimpin di masa paling genting. Dalam tradisi riwayat, ciri fisik seringkali berfungsi sebagai bahasa simbolik. Tubuh bukan sekadar jasad, tetapi cermin batin. Cara seseorang berdiri, berjalan, dan membawa dirinya seringkali memantulkan kondisi jiwanya. Ulama-ulama terdahulu memahami ini dengan sangat halus. Mereka tidak membaca riwayat dengan kacamata dangkal, tetapi dengan pemahaman menyeluruh tentang manusia, kepemimpinan, dan sunatullah dalam memilih hamba-hambanya. Ketika riwayat menyebut ciri tertentu, yang dibaca bukan hanya bentuk lahiriah, tetapi makna di baliknya. Karena dalam pandangan Islam klasik, fisik dan batin tidak pernah benar-benar terpisah. Tubuh yang dipilih Allah untuk memikul amanah besar pasti, sejalan dengan jiwa yang siap menanggung konsekuensi. Maka ciri-ciri itu hadir sebagai penanda, bukan tujuan. Sebagai rambu di jalan gelap, bukan sebagai tujuan perjalanan. Inilah sebabnya para ulama membahasnya dengan sangat hati-hati. Mereka sadar bahwa di akhir zaman akan muncul banyak sosok yang secara lahiriah tampak meyakinkan. Berpenampilan religius, berbicara tentang keadilan, mengutip dalil, dan mengaku membawa solusi. Tanpa rambu, umat akan mudah terpesona. Tanpa rambu, manusia akan menilai berdasarkan kesan pertama. Dan tanpa rambu,
fitnah akan terasa seperti cahaya. Bentuk tubuh dalam riwayat tidak pernah dimaksudkan untuk dipamerkan. Ia dimaksudkan untuk menyaring. Bukan menyaring siapa Imam Mahdi, tetapi menyaring siapa yang bukan. Karena Mahdi palsu selalu bermain di wilayah yang dangkal. Mereka mengandalkan retorika, simbol, dan pencitraan. Mereka ingin dikenali dengan cepat. Sementara rambu-rambu klasik justru menuntut kesabaran, kedalaman, dan kehati-hatian dalam menilai. Ada hikmah besar di sini. Allah tidak menjadikan pengenalan Imam Mahdi sebagai perkara yang mudah bagi orang yang tergesa-gesa. Ia tidak bisa dikenali hanya dengan satu potongan ciri, satu potongan video, atau satu klaim sepihak. Pengenalan yang benar menuntut kesatuan antara ilmu, adab, dan kebersihan niat. Dan ciri-ciri fisik yang disebutkan dalam riwayat berfungsi sebagai bagian kecil dari kesatuan itu, bukan pusatnya. Dalam banyak kasus, manusia modern terjebak pada visual. Apa yang terlihat dianggap paling menentukan. Padahal sejarah menunjukkan bahwa banyak fitnah besar justru menang karena penampilan yang meyakinkan. Para ulama klasik seakan sudah membaca pola ini jauh sebelum teknologi visual mendominasi kehidupan manusia. Karena itu mereka meninggalkan catatan-catatan yang tampak sederhana, namun menyimpan kedalaman makna. Catatan yang tidak berteriak, tetapi berbisik kepada orang-orang yang mau mendengar dengan hati yang tenang. Pembahasan tentang bentuk tubuh Imam Mahdi, jika diletakkan pada tempatnya, justru melatih umat untuk tidak silau oleh penampilan. Ia mengajarkan bahwa ciri lahir hanya bermakna ketika sejalan dengan makna batin. Ia melatih akal untuk tidak berhenti pada yang kasat mata. Dan yang paling penting, ia menjaga iman agar tidak tergelincir oleh figur-figur yang memanfaatkan kekosongan pemahaman. Karena itu, ilmu ini bukan ilmu untuk memuaskan rasa ingin tahu. Ia adalah ilmu penjaga. Penjaga agar iman tidak ditukar dengan kekaguman. Penjaga agar harapan tidak berubah menjadi fanatisme. Penjaga agar kecintaan kepada kebenaran tidak dibajak oleh kepentingan manusia. Di tengah dunia yang semakin lihai menciptakan ilusi, rambu-rambu klasik ini berdiri sebagai pengingat bahwa Allah selalu memberi petunjuk, tetapi hanya bagi mereka yang mau berjalan dengan hati-hati. Perlahan, ketika rambu itu dipahami sebagaimana mestinya, pandangan mulai berubah. Pembahasan yang semula terasa sensitif justru tampak sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat. Karena Dia tidak membiarkan hamba-hambanya berjalan di gelap tanpa penanda. Dia meninggalkan jejak-jejak halus dalam riwayat, cukup untuk orang yang ingin selamat, tetapi tidak cukup bagi orang yang ingin berspekulasi. Dan dari titik inilah, kesiapan mulai dibangun. Bukan kesiapan untuk menunjuk, melainkan kesiapan untuk memahami. Bukan kesiapan untuk mengklaim, melainkan kesiapan untuk menilai dengan adab. Ketika hati sudah ditempatkan pada posisi yang benar, ketika niat sudah diluruskan, dan ketika pandangan tidak lagi dikendalikan oleh sensasi, barulah rambu pertama itu dapat dipahami sebagaimana mestinya, bukan sebagai gambaran fisik semata, tetapi sebagai pintu awal untuk membaca karakter pemimpin yang Allah kehendaki di masa paling gelap dalam sejarah manusia. Dan dari pintu awal itulah, satu demi satu rambu itu mulai terbaca dengan jernih, bukan sebagai gambaran lahir semata, melainkan sebagai cermin tentang jiwa seperti apa yang sanggup dipilih Allah untuk memikul amanah paling berat di akhir zaman. Bentuk pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah dahi yang lebar. Sekilas ia tampak seperti detail fisik biasa, namun dalam tradisi pemahaman klasik, dahi tidak pernah dipisahkan dari akal dan kesadaran. Dahi adalah tempat sujud, tempat kepala disentuhkan ke bumi sebagai simbol penyerahan diri. Maka dahi yang lebar bukan sekadar tulang yang membentang, tetapi isyarat tentang kelapangan berpikir dan kedalaman tunduk kepada Allah. Imam Mahdi hidup di masa di mana kebisingan opini menenggelamkan kejernihan akal. Semua orang merasa paling benar, semua orang ingin didengar, dan keputusan sering diambil bukan berdasarkan hikmah, tetapi tekanan. Dalam kondisi seperti itu, pemimpin yang sempit akalnya akan mudah tersulut emosi, mudah terbawa arus, dan mudah tergelincir oleh kepentingan sesaat. Kelapangan akal yang disimbolkan oleh dahi lebar menunjukkan kemampuan menahan diri. Ia tidak tergesa dalam memutuskan, tidak reaktif terhadap provokasi, dan tidak silau oleh dukungan massa. Kelapangan ini juga terkait erat dengan kebiasaan berdoa. Keputusan besar tidak lahir dari keyakinan diri yang berlebihan, tetapi dari kepala yang sering ditundukkan dalam sujud panjang. Dahi itu menjadi saksi bahwa kepemimpinan sejati tidak bertumpu pada kecerdasan semata, melainkan pada hubungan yang terus dijaga dengan Allah. Di akhir zaman, ketika banyak pemimpin berbicara lantang tentang solusi, Imam Mahdi justru dikenal karena kejernihan yang menenangkan, bukan karena retorika yang memukau. Bentuk kedua adalah hidung yang mancung dan tegas. Dalam simbolik Arab klasik, hidung sering dikaitkan dengan sikap dan pendirian. Mancung dan tegas bukan berarti keras,
melainkan lurus dan tidak bengkok. Ini adalah isyarat tentang prinsip yang tidak mudah diputarbalikan. Imam Mahdi berdiri di masa di mana kebenaran sering dinegosiasikan. Kebatilan dikemas rapi, kebenaran ditawar dengan alasan maslahat, dan prinsip sering dikorbankan demi stabilitas semu. Dalam situasi seperti itu, ketegasan menjadi ujian yang paling berat. Ketegasan yang dimaksud bukanlah ketegasan yang lahir dari ego, tetapi dari rasa takut kepada Allah. Ia tidak mencari popularitas dengan melunakkan kebenaran, dan tidak pula mencari kekuasaan dengan membenarkan kebatilan. Hidung yang tegas melambangkan kemampuan membedakan yang hak dan yang batil tanpa abu-abu kepentingan. Namun ketegasan ini berjalan seiring dengan kelembutan hati. Ia keras terhadap kezaliman, tetapi lembut kepada manusia yang terjatuh. Karena prinsip yang benar tidak pernah membutuhkan kekerasan untuk ditegakkan, ia hanya membutuhkan keberanian untuk dijaga. Di akhir zaman, banyak orang tampak berani di hadapan kamera, namun goyah di balik layar. Banyak yang lantang berbicara tentang kebenaran, tetapi diam ketika kepentingannya terancam. Ketegasan Imam Mahdi bukanlah performa, melainkan konsistensi. Ia tidak berubah karena tekanan, tidak melunak karena ancaman, dan tidak membengkok karena rayuan dunia. Inilah ketegasan yang membuatnya layak berdiri di tengah badai fitnah, tanpa kehilangan arah. Bentuk ketiga adalah postur tubuh yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dalam hikmah ulama, keseimbangan fisik ini mencerminkan keseimbangan jiwa. Imam Mahdi tidak hadir sebagai figur yang mencolok secara lahiriah, karena misinya bukan untuk memikat pandangan, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Postur yang sedang melambangkan jalan tengah yang lurus, bukan jalan ekstrim yang mudah menarik pengikut, tetapi rapuh dalam substansi. Keseimbangan ini terlihat dalam cara ia memandang dunia dan akhirat. Ia tidak memusuhi dunia seolah dunia adalah musuh, namun juga tidak menjadikannya tujuan. Ia menggunakan dunia sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, bukan sebagai tempat memuaskan ambisi. Postur yang sedang mencerminkan jiwa yang tidak berlebihan dalam mencintai, dan tidak berlebihan dalam membenci. Di masa di mana ekstremisme sering muncul dalam berbagai bentuk, baik ekstrim dalam kekerasan maupun ekstrim dalam kelonggaran, Imam Mahdi berdiri dengan keseimbangan yang menenangkan. Banyak pemimpin runtuh karena kehilangan keseimbangan. Terlalu keras hingga memecah, atau terlalu lunak hingga mengaburkan kebenaran. Keseimbangan Imam Mahdi bukan hasil kompromi, tetapi hasil pemahaman mendalam tentang tujuan syariat. Ia tahu kapan harus tegas dan kapan harus menahan diri. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus bersabar. Dan semua itu tercermin dalam kesederhanaan postur yang tidak mencari perhatian, tetapi menyimpan kekuatan. Bentuk keempat adalah bahu yang bidang. Bahu adalah simbol amanah. Di sanalah beban diletakkan, di sanalah tanggung jawab dipikul. Bahu yang bidang dalam riwayat bukan sekadar menunjukkan kekuatan fisik, tetapi kapasitas untuk menanggung penderitaan umat. Imam Mahdi tidak memikul amanah kecil. Ia memikul luka sejarah, ketidakadilan yang mengakar, dan harapan orang-orang tertindas yang telah lama terpinggirkan. Bahu yang bidang menunjukkan kesiapan, bukan keinginan. Banyak orang ingin memimpin karena melihat kehormatan di depan, tetapi sedikit yang siap memikul beban di belakang. Imam Mahdi tidak mencari amanah, amanahlah yang mencarinya. Dan ketika amanah itu datang, ia tidak lari. Ia tidak bersembunyi di balik alasan, tidak melempar tanggung jawab kepada orang lain. Namun yang paling penting, bahu yang bidang itu tidak membuatnya sombong. Justru semakin berat beban yang dipikul, semakin ia menyadari kelemahannya di hadapan Allah. Di akhir zaman, banyak pemimpin membusungkan dada, menampilkan kekuatan, dan memamerkan kuasa. Imam Mahdi justru dikenal karena kerendahan hatinya. Bahunya kuat, tetapi kepalanya tertunduk. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan pada otot, bukan pada pasukan, dan bukan pada pengaruh, melainkan pada pertolongan Allah yang diberikan kepada hamba yang ikhlas. Dan dari keempat bentuk inilah, mulai terlihat bahwa yang Allah pilih bukanlah manusia paling mencolok, tetapi manusia yang paling siap secara batin untuk memikul amanah yang tidak sanggup dipikul oleh kebanyakan manusia. Dan dari kesiapan batin itulah, rambu-rambu berikutnya menjadi semakin halus, semakin dalam, dan semakin menuntut kejernihan hati untuk dapat dikenali, karena tidak lagi berbicara tentang kekuatan yang tampak, melainkan tentang cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang jujur. Bentuk kelima adalah wajah yang teduh dan berwibawa. Banyak orang keliru menyangka bahwa pemimpin besar harus memiliki wajah yang memukau, karisma yang membakar emosi, atau penampilan yang membuat orang terpesona sejak pandangan pertama. Namun wajah Imam Mahdi tidak digambarkan seperti itu. Ia bukan wajah yang memabukkan mata, melainkan wajah yang menenangkan hati. Ada perbedaan besar antara pesona dan keteduhan. Pesona bisa dibuat, dilatih,
dan dipoles. Keteduhan tidak. Ia lahir dari hati yang bersih dari ambisi, dari jiwa yang lama bergulat dengan kejujuran, dan dari niat yang tidak bercabang. Wajah Imam Mahdi memancarkan wibawa tanpa paksaan. Orang yang memandangnya tidak merasa ditaklukkan, tetapi merasa diingatkan. Ada rasa segan yang tidak menakutkan, ada rasa hormat yang tidak dibuat-buat. Inilah wibawa yang tidak lahir dari jabatan, tidak dari simbol kekuasaan, dan tidak dari pencitraan. Ia lahir dari kesesuaian antara batin dan lahir, antara ucapan dan perbuatan. Di akhir zaman, ketika banyak wajah terlihat religius namun menyimpan agenda, wajah Imam Mahdi justru menjadi pembeda yang tidak bisa ditiru. Mahdi palsu bisa meniru pakaian, gaya bicara, bahkan ayat dan hadis. Tetapi mereka tidak bisa meniru keteduhan yang lahir dari ketulusan sejati. Bentuk keenam adalah langkah jalannya yang tenang dan pasti. Ini adalah ciri yang hampir selalu luput dari perhatian, padahal ia menyimpan makna yang sangat dalam. Cara seseorang berjalan adalah pantulan kondisi jiwanya. Orang yang dikejar ambisi berjalan tergesa-gesa. Orang yang dikejar ketakutan berjalan ragu-ragu. Orang yang dikejar dunia berjalan dengan gelisah. Namun Imam Mahdi berjalan dengan ketenangan yang utuh. Setiap langkahnya tidak tergesa, tetapi juga tidak lamban. Ada kesadaran penuh dalam setiap geraknya, seakan ia tahu kemana ia melangkah dan kepada siapa ia bersandar. Langkah yang tenang ini menunjukkan hati yang hadir bersama Allah. Ia tidak panik oleh berita, tidak reaktif terhadap provokasi, dan tidak terseret arus emosi massa. Di masa di mana informasi bergerak lebih cepat daripada kebijaksanaan, ketenangan menjadi mata uang yang paling langka. Imam Mahdi tidak memimpin dengan kegaduhan, tetapi dengan kejernihan. Ia tidak mengendalikan umat dengan ketakutan, tetapi dengan keteladanan. Langkahnya mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu lahir dari kecepatan, tetapi dari ketepatan yang disertai tawakal. Banyak pemimpin runtuh karena terburu-buru. Mereka bereaksi sebelum menimbang, memutuskan sebelum berdoa, dan bergerak sebelum memahami. Imam Mahdi justru dikenal karena kemampuannya menahan diri. Ketika dunia berlari, ia melangkah. Ketika fitnah berteriak, ia diam sejenak. Dan dari ketenangan itulah, keputusan-keputusan besar lahir tanpa mengorbankan kebenaran. Bentuk ketujuh adalah penampilan tubuhnya yang sederhana. Inilah ciri yang paling membongkar perbedaan antara Imam Mahdi yang hak dan Mahdi palsu yang mengincar dunia. Imam Mahdi tidak dikenal dari kemewahan, tidak memamerkan simbol kekuasaan, dan tidak menjadikan penampilan sebagai alat pengaruh. Pakaian dan tubuhnya bersih, rapi, wajar, tanpa berlebihan. Kesederhanaan ini bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena kebebasan. Ia tidak diperbudak oleh citra, tidak dikendalikan oleh keinginan untuk dipuja, dan tidak tergantung pada pengakuan manusia. Mahdi palsu ingin terlihat. Imam Mahdi justru ingin tersembunyi. Mahdi palsu membangun pengaruh dari simbol dan atribut. Imam Mahdi membangun perubahan dari keikhlasan dan kebenaran. Kesederhanaan penampilannya adalah pernyataan diam bahwa dunia bukan tujuan, kekuasaan bukan obsesi, dan pujian bukan makanan jiwanya. Ia tidak membutuhkan kemewahan untuk merasa bernilai, karena nilainya telah ditetapkan oleh Allah melalui amanah yang dipikulnya. Dari 7 bentuk ini, sebuah gambaran utuh mulai tersusun. Dahi yang lapang menunjukkan akal yang jernih dan doa yang panjang. Hidung yang tegas menunjukkan prinsip yang tidak tergoyahkan. Postur yang seimbang menunjukkan jiwa yang lurus di tengah ekstrim. Bahu yang bidang menunjukkan kesiapan memikul amanah umat. Wajah yang teduh menunjukkan ketulusan yang memancar tanpa dibuat-buat. Langkah yang tenang menunjukkan hati yang hadir bersama Allah. Dan penampilan yang sederhana menunjukkan kebebasan dari perbudakan dunia. Tidak satu pun dari ciri ini berdiri sendiri. Semuanya saling menguatkan, membentuk sosok yang tidak dibangun oleh ambisi, tetapi dipilih oleh Allah. Disinilah perbedaan paling tajam antara Imam Mahdi dan para pendusta akhir zaman. Mahdi palsu berbicara tentang keadilan, tetapi jiwanya haus kekuasaan. Imam Mahdi berbicara seperlunya, tetapi jiwanya penuh tanggung jawab. Mahdi palsu mengumpulkan pengikut dengan janji dan sensasi. Imam Mahdi diikuti oleh mereka yang siap kehilangan dunia demi tegaknya kebenaran. Mahdi palsu ingin diakui. Imam Mahdi justru takut hisab. Dan ketika semua ciri itu diletakkan di hadapan kita, pertanyaannya perlahan bergeser. Bukan lagi tentang seperti apa Imam Mahdi akan datang, tetapi tentang seperti apa manusia yang Allah kehendaki untuk berdiri di pihak kebenaran. Apakah akal kita cukup lapang untuk menerima kebenaran yang tidak sesuai selera? Apakah prinsip kita cukup tegas untuk menolak kebatilan meski datang dengan dalih maslahat? Apakah hidup kita cukup seimbang antara dunia dan akhirat? Apakah iman kita cukup kuat untuk memikul amanah, meski tanpa sorotan?
Apakah wajah hati kita memancarkan ketulusan atau justru ambisi? Apakah langkah hidup kita tenang atau selalu dikejar dunia? Apakah jiwa kita sederhana atau terbelenggu oleh keinginan yang tak pernah selesai? Akhir zaman bukan hanya tentang tanda-tanda besar di luar diri, tetapi tentang ujian halus di dalam hati. Dan bisa jadi, pembahasan tentang Imam Mahdi ini bukan untuk membuat kita pandai menebak sosok, tetapi untuk membuat kita jujur menilai diri. Karena yang paling berbahaya bukanlah tidak mengenal Imam Mahdi, melainkan merasa siap padahal hati masih dikuasai dunia. Semoga Allah menjaga iman kita di tengah fitnah yang menipu, membersihkan niat kita dari ambisi tersembunyi, dan meneguhkan langkah kita agar kelak, jika kebenaran berdiri di hadapan kita, kita tidak berpaling karena cinta kepada dunia yang fana.